Oke, balik lagi teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sistem neuropsikiatri, yaitu bipolar disorder atau gangguan dua kepribadian bipolar. Oke. Nah, untuk bipolar disorder ini yaitu suatu penyakit ya teman-teman, penyakit dari neuropsikiatri bagian kejiwaan itu yaitu penyakit pada seseorang yang memiliki dua kepribadian teman-teman. Jadi seakan-akan dia itu memiliki dua kepribadian yang mana satunya itu bisa kita sebut manik dan yang satunya lagi itu depresif. Jadi orangnya itu yang pertama itu kadang dia suatu waktu itu berlebih-lebihan, terlalu hyper, dan suatu waktu itu depresif atau depresi. Nah, ini ada diagnosis bandingnya. Yang pertama ada average person, unipolar depression, bipolar 1, bipolar 2, ada klikotimia. Nah, untuk dasar diagnosanya dari bipolar 1 itu gangguan ini tersifat oleh episode berulang di mana afek absen dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu. Pada waktu tertentu dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas mania. Dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas depresi. Nah, gejala episode depresinya menurut PPDGJ3 ini pedoman untuk sistem neuropsikiatri itu PPDGJ3. Gejala utama itu ada afek depresif, hilang minat dan gembira, energi berkurang. Gejala lainnya itu konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah, pandangan masa depan yang suram, gagasan atau perbuatan membahayakan diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Berlangsung minimal 2 minggu. Nah, episode yang sekarang itu episode depresif berat tanpa gejala psikotik. Untuk etiologinya itu yang pertama ada bisa dari faktor genetik, faktor biologis, psikososial, dan juga psikodinamik. Nah, buat faktor genetik ini itu ada kromosom 18 dan 22 itu gen yang berperan pada terjadinya gangguan mood, terutama gangguan bipolar, yaitu gen ANK3, CNA1C, dan clock anak dengan orang tua berdasarkan risiko 10-25% gangguan mood pada anak kembar monozigot. Faktor yang kedua itu ada faktor biologis, ada gangguan regulasi monoamin, neurotransmitter. Ini yaitu monoamin itu ada norepinefrin, serotonin, dopamin, histamin. Yang kedua itu ada gangguan dari hormonal karena penurunan hormon tiroid dan peningkatan hormon kortisol. Ada gangguan psikososial dan psikodinamik. Untuk ilmu kedokteran dasarnya mungkin teman-teman ini bisa dibaca atau dipelajari sendiri. Yang paling penting itu neurotransmitter di sini teman-teman ada yang bersifat eksitatorik dan inhibitory. Kemudian dari norepinefrin itu sendiri itu sifat-sifatnya bagaimana, sintesisnya bagaimana, distribusinya bagaimana, juga serotonin dan juga dopamin, juga ada histamin. Nah, juga tak lupa itu ada anatomi atau ilmu kedokteran dasar dari sistem limbik. Nah, sistem limbik ini letaknya secara anatomi ada di sini. Nah, untuk sistem limbik ini yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mengontrol emosi setiap manusia. Nah, ini secara anatomisnya, topografi dan lain-lain. Ini komponennya ada amigdala, hipotalamus, talamus, formasio, hipokampal. Nah, kita ke patogenesis dan patofisiologi. Pada kasus ini itu tadi faktor bio seperti genetik, neurotransmitter, dan faktor biopsikososial, terus kepribadian, dan sosial. Di sini pola asuhnya bagaimana itu berpengaruh pada gangguan aktivitas neurotransmitter monoamin tadi. Hemostasis emosionalnya terganggu. Di sini ada terjadi peningkatan dari tadi monoamin tadi, serotonin, norepinefrin, dan dopamin sehingga timbul fase manik. Nah, fase manik ini itu jika ke sistem limbik itu dapat mempengaruhi pasien menjadi pemarah, dan pada bagian prefrontal korteksnya itu pasien bisa hiperaktif dan bicaranya jadi cepat. Nah, juga dapat menurunkan
produksi monoamin tadi, serotonin, norepinefrin, dan dopamin, sehingga timbullah fase depresif. Nah, untuk fase depresif ini yaitu bisa timbul gejala dan tanda seperti ketidakpedulian, terus pendiam, nafsu makan turun, hipoaktif, tensi darahnya turun, mudah lelah, seperti itu. Nah, ini untuk epidemiologinya itu dari National Institute of Mental Health itu menunjukkan prevalensi 2,8% pada orang dewasa. Angka tertinggi terdapat pada kelompok usia 18 sampai 29 tahun, yakni sebesar 4,7%. Menurut WHO juga menunjukkan gangguan bipolar mempengaruhi sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Prevalensi lebih besar pada perempuan dibanding pria. Dan juga menurut Mental Health 2017 itu anak-anak juga dapat mengalami gangguan bipolar, biasanya berlangsung seumur hidup. Nah, ini untuk prognosanya, kuat vitam dan kuat fungsionalnya masih dubia. Mohon maaf, untuk kuat vitamnya itu ad bonum, artinya masih baik, namun kuat fungsionalnya biasanya dubia ad malam. Kenapa di sini dubia ad malam? Karena orang yang bipolar itu cenderung sulit untuk gangguan fungsi tubuhnya. Tadi terutama psikisnya tadi terganggu, psikiatrinya. Untuk penata laksanaan di sini terapi non farmakologi itu yang pertama ada terapi tingkah laku, yaitu pasien diajak bicara ke arah positif, diajak untuk beraktivitas dan mencari hobi. Kognitif behavior terapi, ada psikoedukasi kepada pasien dan keluarganya, dan dapat dilakukan indikasi rawat inap apabila indikasi yang pertama itu berisiko bunuh diri, keadaan gaduh gelisah, insomnia berat. Ini untuk terapi farmakologinya, ada fluoxetine dan divalproat. Nah, pada kasus ini termasuk episode depresi, maka obat yang diberikan adalah divalproat dan SSRI. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung isi kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Bye-bye.